di industri lebih dari 15 tahun kurang lebih, dan sampai sekarang ada beberapa sertifikasi yang sudah saya peroleh juga ada beberapa ya, antaranya seperti VMware, Red Hat, ada beberapa Microsoft, MSP dan sebagainya. Untuk mata kuliah PSD ini mungkin kita di awal kita coba membuat apa ya, macam rules gitu ya. Jadi yang pertama, kalau kita kuliah, kalau online terutama ya pas pada saat jadwal online, ya sebisa mungkin kita semuanya on cam ya, supaya kita bisa saya bisa tahu dan sekaligus mengenal gitu ya dari Erik semua. Yang kedua, terkait ini ya, terkait nilai. Maksudnya nilai itu nilai pembelajaran ya. Jadi buat saya yang paling penting itu adalah nomor satu adalah kejujuran ya. Jadi eh, melalui mata kuliah ini misalkan nanti ada penugasan atau ada exam atau apa yang sejenisnya itu, jadi prinsip-prinsip kejujuran harus dijunjung tinggi ya. Jadi supaya hasil yang kita dapatkan itu benar-benar merepresentasikan usaha kita sendiri gitu ya. Apalagi sekarang juga sudah semakin apa ya, semakin mudah gitu ya, dan untuk mencari apa namanya, jawaban-jawaban yang mungkin sifat itu plagiarisme gitu ya. Ya mungkin itu aja ya dari pengantar awal dari saya. Ini yang sudah saya sekitar berapa sekarang? 25. Oke, yang pertama untuk penilaian sampai nanti akhir selesai dari perkuliahan mata kuliah ini, yang perlu diperhatikan ini ada beberapa kriteria atau item-item yang harus diperhatikan, terutama yang pertama gitu ya, masalah kehadiran dan juga atau partisipasi di kelas. Yaitu ada bobot sekitar 10% ya, untuk penilaiannya. Kemudian jika nanti ada assignment atau assignment tertulis ya dalam hal ini, itu bobotnya 20%. Kemudian kita juga nanti selama perkuliahan akan ada kuis ya, akan ada kuis mungkin sekitar sebelum midterm atau sebelum final exam gitu ya. Jadi nanti mungkin sebelum kuis akan ada pemberitahuan lah. Jadi sifatnya tidak dadakan. Jadi bisa dipersiapkan. Kemudian itu sekitar bobotnya 15%. Kemudian untuk midterm exam atau TS itu sekitar 25%. Yang terakhir untuk final exam 30%. Untuk buku rujukan textbook yang kita pakai untuk kuliah ini ada dua ya. Yang pertama yaitu judulnya Digital Design, pengarangnya Morris Mano dan Ciletti.
edisi kelima, terbitan Printis Hall 2012. Kemudian Digital System Principles and Applications, edisi 11, pengarang Ronald Toki dan kawan-kawan, penerbit Printis Hall ya. Mungkin bisa cek di perpustakaan apa untuk buku-buku yang kita rujuk di mata kuliah ini. Pak, maaf ada yang belum di ACC, Pak, untuk masuk. Oh, sebentar. Screen saya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kita kuliah ini kita akan coba membahas atau belajar mengenai mengantar sistem digital ya, terkait konsep-konsep dasar dari sistem digital. Ya, pengertian sistem digital itu adalah sebenarnya sebagai suatu sistem sebenarnya yang terdiri dari komponen-komponen elektronik dan juga gerbang-gerbang logika yang diproses secara digital gitu, bisa direpresentasikan dalam eh, bilangan atau sistem bilangan biner itu. Itu biasa direpresentasikan dengan bilangan 0 atau 1. Nah, ini kalau kita perhatikan untuk sistem digital sejak dahulu itu banyak direpresentasikan oleh alat-alat komunikasi. Ya, salah satu contohnya itu adalah telegraf. Nah, telegraf ini sebenarnya untuk eh, berkomunikasi ya, menggunakan sandi-sandi atau morse melalui pengiriman sinyal-sinyal digital secara elektrik. Ya.
Nah, di sini dari pengirim dia akan mengirimkan code key, kode Morse gitu, yang akan ditransmisikan melalui jaringan listrik sampai kepada penerima. Sebenarnya konsep seperti itu sebenarnya menggambarkan bahwa sistem digital itu sudah ada ya sejak dahulu, dan itu representasinya dalam bentuk sinyal-sinyal digital satu dan nol. Karena informasi yang dikirimkan itu berupa tegangan-tegangan voltase listrik yang dikirim. Kalau kita perhatikan di sini, untuk informasi yang berupa garis panjang dalam kode Morse gitu direpresentasikan dengan voltase digital yang lebih panjang gitu ya. Sedangkan untuk informasi yang berupa titik kode Morse itu direpresentasikan dengan grafik yang lebih pendek gitu. Untuk membedakan antara informasi biner satu atau nol. Contoh-contoh lain yang bisa kita perhatikan dalam sistem digital itu salah satunya bisa kalau kita melihat peralatan digital ya kayak jam tangan, ada yang digital dan juga analog gitu. Nah, itu di dalam berbagai bidang gitu ya, pengukuran atau alat-alat fisik yang digunakan itu harus bisa merepresentasikan eh, kuantitas pengukuran itu dalam bentuk bilangan. Nah, ada dua cara gitu ya untuk menyatakan kuantitas secara numerik, yaitu bisa dalam bentuk analog ataupun dalam bentuk digital. Apa sih bedanya? Kalau analog biasanya data-data yang ditampilkan dalam peralatan atau peralatan elektronik terutama gitu ya, itu berupa variabel-variabel yang sifatnya itu continuous gitu. Jadi itu representasi bilangan untuk yang analog biasanya itu diwakili oleh tegangan atau arus yang sifatnya itu tidak terputus gitu. Jadi dia bersifat continuous. Contohnya apa sih? Misalnya kalau kita memperhatikan speedometer di mobil gitu. Itu kan berupa kalau kita mengukur kecepatannya, dia akan menyesuaikan dengan kecepatan yang saat ini sedang terjadi gitu ya. Misalkan dari 0 km per jam sampai 100 km per jam. Itu dia akan direpresentasikan dalam bentuk jarum atau pergerakan yang secara continuous gitu. Sedangkan dalam bentuk digital, itu tampilannya informasi yang ditampilkan itu berupa data-data yang sifatnya itu diskrit. Gitu. Jadi data diskrit itu bersifat kumpulan-kumpulan nilai gitu. Kumpulan-kumpulan nilai yang
apa namanya, yang berbeda-beda gitu. Jadi tidak tidak secara kontinus gitu ditampilkan. Misalnya kalau kita punya jam digital gitu ya, itu salah satu contoh gitu yang mempresentasikan nilai digital. Nah, sebenarnya representasi digital itu juga bisa didapatkan dari analog yang dilakukan sampling gitu ya terhadap satu waktuan tertentu. Nanti kita akan lihat contohnya. Nah, ini contoh bahwa Alexander Graham Bell dahulu ya menemukan sebuah alat yang bisa mengkonversi suara dia ke dalam bentuk energi atau gelombang ya, yang ditampilkan dalam bentuk grafik yang bersifat kontinu seperti ini gitu. Nah, ini merupakan representasi dari apa dari bilangan dari sistem yang bersifat analog ya. Nah, kalau pada saat sekarang itu apa yang dilakukan oleh Graham Bell itu bisa kita sebut sebagai mikrofon gitu. Jadi untuk representasi analog itu tuh lebih lebih merepresentasikan dunia yang lebih nyata ya, lebih mendekati dunia nyatanya. Misalnya dari suara yang kita keluarkan itu, intonasinya itu dikeluarkan dalam bentuk grafik yang bersifat kontinu seperti di gambar ini. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan sistem digital dan sistem analog? Ya, kalau sistem digital itu sebenarnya sudah berupa rangkaian elektronik gitu ya, yang didesain untuk mengelola sinyal-sinyal diskrit gitu ya, untuk direpresentasikan dalam bentuk digital. Sedangkan untuk sistem analog, itu sama dia juga bentuk sistem elektronik, tapi prosesnya dia lebih kepada mengelola mengelola data untuk direpresentasikan dalam bentuk analog ya. Nah, biasanya itu kalau kita lihat ini contohnya adalah sebuah jam gitu ya. Nah, itu ada bisa direpresentasikan dalam bentuk analog maupun dalam bentuk digital gitu. Kalau kita lihat dalam bentuk analognya, nah itu representasinya adalah berupa gerakan jarum meter yang terus-menerus berjalan gitu. Artinya dia bersifat continuous gitu. Nah, sedangkan untuk yang jam yang merupakan sistem digital, dia merepresentasikan informasi yang dikeluarkan itu dalam bentuk informasi yang sifatnya itu diskrit gitu. Jadi langsung dalam bentuk angka-angka, deretan angka-angka gitu.
Kita kita representasikan dalam bentuk grafik, kita bisa membedakan antara sinyal-sinyal analog dengan sinyal digital tuh terdapat perbedaan yang cukup jelas gitu ya. Kalau kita lihat di sebelah kiri di sini, sinyal-sinyal yang sifatnya analog itu dia berupa grafik yang sifatnya itu continuous gitu, seperti grafik sinus gitu. Akan tetapi kalau sistem digital, nah sinyal-sinyal yang dibaca di dalam perangkat itu berupa nilai-nilai yang sifatnya deskriptif. Dia cuma ada dua nilai aja. Yang pertama untuk nilai yang nilai satu atau nol gitu. Jadi sifatnya deskriptif. Jadi untuk sistem digital itu dia hanya mengenal dua kondisi, yaitu logika satu atau logika nol. Sistem digital dia hanya merepresentasikan satu nilai saja, makanya dia bersifat diskrit. Ya, contohnya misalnya itu salah satu contohnya adalah penyimpanan data ke dalam storage media atau hard disk itu ya. Kalau yang sifat magnetik itu, nah dia disimpan dalam bentuk digital, bit-bit satu dan dua. Sedangkan sistem analog itu biasanya digunakan dalam sistem komunikasi gitu ya. Biasanya itu dalam bentuk suara, gambar, sinyal atau video yang sifatnya itu informasinya itu bersifat continuous gitu. Ada dua jenis dasar transmisi analog itu yang didasarkan pada cara mereka mengadaptasi data untuk menggabungkan sinyal masukan dengan sinyal pembangunan. Nah biasanya transmisi analog ini mempunyai media gitu, untuk penyampaian informasinya itu bisa melalui kabel tembaga atau electric optical kabel atau fiber optik, radio atau sehingga untuk sinyal-sinyal yang bersifat analog ini sebenarnya ada risiko atau rawan untuk terjadinya noise gitu. Itu bisa jadi dia akan dalam transmisi datanya ada data loss dan sebagainya. Sebenarnya apa sih kelebihan dari sistem digital dibandingkan sistem analog? Nah dari sistem digital itu rangkaian-rangkaian sirkuit elektroniknya itu lebih mudah untuk didesain. Nah kemudian juga untuk penyimpanan informasi dalam bentuk digital itu juga lebih mudah gitu dalam bentuk tadi yang sudah kita jelaskan seperti electromagnetic storage gitu ya, atau ada yang kita kenal dengan hard disk. Nah itu lebih mudah untuk disimpan dalam bentuk digital karena dia hanya menyimpan nilai satu atau nol gitu. Nah kemudian karena dia bersifat diskrit, jadi dia lebih kuat gitu ya dalam memimpin suatu truk keluaran dari suatu sistem. Nah, kemudian dengan sistem digital itu juga mudah untuk dilakukan pemrograman untuk melakukan operasi-operasi aritmatika seperti tambah, bagi, kurang, kali. Nah, itu adalah salah satu prinsip dasar bagaimana komputer digital yang kita ketahui itu bekerja gitu. Dengan sistem digital,
itu lebih mudah gitu, untuk melakukan operasi-operasi matematika gitu. Kemudian untuk digital circuit juga sangat kecil gitu ya untuk terganggu oleh noise. Jadi untuk kemungkinan untuk data loss dalam transmisinya itu lebih kecil dibandingkan yang sistem analog. Nah, untuk rangkaian-rangkaian digital dapat mudah gitu ya, di- dibuat dalam bentuk perangkat-perangkat elektronik yang berbentuk integrated circuit chips gitu ya. Nah, itu sebenarnya isinya adalah gerbang-gerbang logika elektronik yang mengelola logika-logika sinyal-sinyal digital yang terdiri dari satu dan nol. Itu yang akan kita pelajari di akhir. Akan tetapi sistem digital itu selain dia punya keunggulan, dia juga punya kekurangan juga ya, atau ada keterbatasan. Nah, terkadang sistem digital itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Kadang dia juga harus terhubung dengan sistem yang sifatnya analog sehingga perlu dilakukan konversi gitu. Nah, itu untuk melakukan konversi itu juga tidak mudah. Apalagi sistem analog itu lebih merepresentasikan dunia nyata gitu. Jadi lebih kompleks untuk melakukan converting itu. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau bertanya? Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk memahami sistem digital itu diperlukan pemahaman terhadap sistem-sistem bilangan. Karena di dalam sistem digital itu nanti akan banyak sekali komputasi, perhitungan, logika gitu. Nah, itu kita harus mengenal gitu ya namanya sistem bilangan. Apa saja yang biasanya dipakai dalam sistem digital terkait dengan sistem bilangan? Yang pertama itu adalah tentunya satu sistem desimal yang sudah kita ketahui ya. Kalau sistem desimal kan kita semua sudah tahu yang sudah kita gunakan dalam sehari-hari gitu ya. Yang direpresentasikan dalam dengan kita sehari-hari gitu. Kita menggunakan sistem namanya sistem desimal. Kemudian ada hexadesimal menggunakan basis 16, kemudian oktal menggunakan basis 8, dan binary untuk menggunakan basis 2. Hmm. Itu sistem bilangan desimal dengan basis 10 itu hanya bisa dapat menuliskan digit-digit angkanya itu hanya terdiri dari 10 jenis digit ya. Jadi mulai 0 sampai 1, 2 sampai 9. Nah, itu biasanya tiap number itu direpresentasikan dalam jari-jari kita yang sifatnya 10 ya. Makanya dia disebut dengan sistem digital dengan basis 10 gitu. Karena untuk jumlah digit yang bisa dipakai hanya ada 10. Nah, ini untuk pengantar. Nanti untuk lebih detailnya nanti ada di sesi selanjutnya di perkuliahan minggu depan mungkin. Jadi ini untuk uh, overview dulu ya, untuk sistem bilangan. Nah, untuk penulisan atau notasi dari sistem bilangan desimal itu terdiri dari 3 bagian gitu. Nah, yang pertama di sisi kiri, di sisi tengah itu ada decimal point. Di sisi kiri
itu bilangan-bilangan yang berupa apa ya, berupa angka bulat ya. Kalau di sebelah kanan itu bahkan berupa fraction atau bilangan desimalnya. Nah, karena dia menggunakan basis 10, tiap tiap bilangan dalam satu urutan rangkaian bilangan ini memiliki memiliki bobot atau memiliki orde gitu ya. Angka-angka 2, 7, 4, 5 ini disebut dengan koefisien gitu. 2, 1, 4 juga tadi. Nah, kemudian untuk bobot dari masing-masing bilangan itu direpresentasikan dengan orde 10 gitu. Untuk digit yang dengan orde atau bobot yang paling besar itu disebut dengan most significant digit atau MSD. Sedangkan bilangan dengan digit yang dengan radix atau bobot yang paling kecil itu disebut dengan significant digit. Untuk menghitung magnitude atau besaran dari satu bilangan desimal itu dihitung dengan mengkalikan koefisien dengan bobot dari masing-masing bilangan. Untuk koefisien yang angka 5, perhitungannya dilakukan dengan direpresentasikan magnitudenya dengan mengkalikan angka 5 koefisiennya dengan 10 pangkat 0 gitu. 10 pangkat 0 itu nilainya 1 sehingga nilai akhirnya adalah 5. Kemudian untuk angka bilangan 4 koefisien ini dikalikan dengan bobot basis 10 pangkat 1 sehingga 4 kali 10 hasilnya adalah 40. Begitu juga seterusnya dengan 47 dikalikan dengan 100, kemudian 2 dikalikan dengan 1000. Hasil perkalian tersebut dijumlahkan. Nah, kemudian akan ekuivalen nilainya dengan bilangan desimal. Sedangkan untuk digit-digit yang sifatnya fraksi atau desimal, dia akan dikalikan dengan 10, 100, per seribunya gitu. Kemudian totalnya adalah menjumlahkan semua hasil perkalian koefisien dengan bobotnya, itu nanti hasilnya adalah ekuivalen dengan bilangan desimal seperti ini, 2745,214. Bapak, Ya, maaf Pak, suara Bapak bisa tolong diperbesar nggak? oh, oke. Suara saya kurang kedengeran? Iya Pak, Kalau sekarang sudah kedengeran? lebih besar dikit lagi Pak. Belum, Pak. Oke, tes, tes, tes. Sudah kedengeran? Sudah, Pak. Halo? Sudah kedengeran? Sudah, Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Oke, kita lanjut. Oke, kalau digital untuk bilangan biner itu menggunakan basis 2 ya. Jadi dia hanya ada dua kemungkinan untuk bilangan yaitu 0 dan 1. Nah, ini
sistem bilangan biner inilah yang digunakan untuk perangkat-perangkat elektronik sirkuit sistem digital gitu. Untuk penulisan bilangannya hampir sama dengan sistem desimal tadi ya. Hanya bedanya dia menggunakan basis 2, di mana nilai-nilai koefisiennya itu hanya ada 1 dan 0. Nah, setiap koefisien jika dikalikan dengan bobotnya dan kemudian dijumlahkan, maka hasilnya adalah merepresentasikan nilai desimalnya nanti. Sebagai contoh, misalnya ini ya, ada 1,101,101. Nah, ini kalau tiap koefisien dikalikan dengan bobotnya, 1 dikalikan 2 pangkat 01, kemudian 1 dikalikan dengan 2 pangkat 1, hasilnya 2, dan 0 dikalikan 2 pangkat 2. Sorry, 1 dikalikan 2 pangkat 1, hasilnya 2, 1 dikalikan 2 pangkat 0 hasilnya 1. Nah, ini 0 dikalikan 2 pangkat 2 harusnya 0 ya. Nah, kemudian 1 dikalikan 2 pangkat 3 harusnya 8. Nah, ini dijumlahkan 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1, 10, 11, ditambah 0,5 tambah 0,25 tambah 0,125. Nah, itu nanti dijumlahkan menjadi bilangan desimal gitu, yang ekuivalen dengan bilangan desimal. Nah, seperti ini ya contohnya. Untuk merepresentasikan bilangan desimal 4 contohnya dalam bentuk biner, penulisannya adalah 0100 dan seterusnya. Oke, sekarang bagaimana caranya merepresentasikan nilai dari suatu bilangan biner gitu dalam suatu perangkat elektronik gitu ataupun sejenis ya gitu, seperti apa gitu. Nah, yang pertama itu misalnya untuk sistem yang bersifat analog itu bisa kita representasikan dalam bentuk kayak digital atau sistem biner, yaitu dengan mengambil sampel yang dibandingkan dengan interval waktu tertentu ya. Nah, misalnya ini contoh untuk mengukur temperatur gitu ya dari satu ruangan di dalam alat pengukuran suhu. Nah, itu kan dia sebenarnya alatnya sifatnya analog ya, karena dia akan selalu bergerak menyesuaikan dengan kondisi lingkungan yang ada, sehingga dia akan merepresentasikan suhu sesuai dengan kondisi saat itu. Nah, tetapi kalau kita ambil sampel dalam waktu-waktu tertentu, maka dia representasinya menjadi nilai-nilai yang bersifat diskrit gitu. Jadi dia menjadi sistem yang bersifat digital yang kita bisa representasikan dalam grafik gitu, yang sifatnya diskrit gitu. Nah, nilai-nilai ini kan nanti bisa kita representasikan dalam bentuk biner, karena dari desimal kita bisa konversi ke dalam bentuk biner atau sebaliknya gitu. Nah, bagaimana sih yang kedua merepresentasikan nilai 1 dan 0 dalam sistem digital dalam satu
sistem elektronik gitu ya. Sistem elektronik itu akan membaca voltase atau arus listrik gitu. Ketika listrik itu mempunyai voltase di antara range 2 volt sampai 5 volt, maka dia dibaca sebagai binary 1 gitu, yang disebut dengan high voltage. Jika perangkat elektronik membaca sinyal voltase itu di antara 0 sampai 0,8 volt, nah itu direpresentasikan sebagai binary 0 gitu. Nah, untuk voltase di luar itu dianggap invalid ya, tidak digunakan. Sehingga bilangan 1, 0 itu bisa terbaca dalam range voltase tersebut. Nah, ini seperti contohnya, kita lihat dalam satuan waktu ada arus listrik yang masuk di antara 0 sampai 0,8 ya. Itu direpresentasikan sebagai bilangan biner 0. Nah, jika di antara 4 sampai 5, dia direpresentasikan dalam biner 1. Nah, kemudian apalagi sih contoh-contoh device yang bisa merepresentasikan eh, bilangan biner dalam bentuk kuantitas. Nah, ini misalnya contohnya lagi adalah dalam sebuah sirkuit atau rangkaian elektrik gitu ya, untuk misalnya untuk lampu LED gitu ya. Nah, dia kan ada off, ada on. Nah, kondisi off itu bisa direpresentasikan dalam bentuk eh, biner 0 gitu ya. Atau jika ketika lampu itu nyala, maka dia bisa direpresentasikan dalam binary 1. Atau mungkin ada pada rangkaian elektrik lainnya, misalnya ada komponen namanya dioda. Nah, ketika dioda itu tidak menghantarkan arus, maka dia bisa direpresentasikan dalam bentuk binary 0. Akan tetapi jika dia menghantarkan arus, dia bisa direpresentasikan dalam bentuk binary 1. Begitu cara membaca ini ya, mengkonversi dari arus perangkat-perangkat elektrik ke dalam bentuk biner. Sampai sini ada yang mau ditanya? Apa ada yang kurang jelas? Ya, kita lanjut ya. Ya, digital circuits atau logic circuits. Nah, ini pengguna penambahannya itu suka apa namanya, kita bisa memakainya ganti-gantian gitu. Karena pada dasarnya untuk sistem pakaian digital itu hanya merepresentasikan angka 1 dan 0 atau logika 1 dan 0 gitu. Nah, untuk rangkaian digital itu
merupakan satu rangkaian elektronik gitu ya yang mengolah sinyal listrik yang sifatnya diskrit. Nah, dari rangkaian digital dia akan membaca voltase listrik, kemudian dia merepresentasikannya dalam bentuk ini ya, seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, bahwa kalau dia akan membaca jika voltasenya di antara 4 dan 5, dia akan membaca sebagai informasi 1. Jika antara 0 sampai 0,2 dia disebut binary 0 gitu. Nah, itu biasanya di rangkaian digital itu dalam bentuk integrated circuit gitu. Nah, selain dia mengelola arus listrik voltase tadi, dia juga bisa berdifungsikan sebagai gerbang logika ya. Nah, nanti itu yang akan kita pelajari di bab selanjutnya gitu. Bagaimana logika aritmatika dari sistem digital gitu. Seperti melakukan logika operasi AND, OR, atau NOT gitu. Hmm. Salah satu kemudahan dari sistem digital adalah kita bisa mentransmisikannya gitu ya ke dalam dari satu perangkat elektronik ke perangkat yang lain gitu. Nah, setiap digit digital itu akan dikirimkan baik bisa dalam bentuk transmisi yang sifatnya paralel ataupun serial gitu. Kalau dia sifatnya paralel, semua digit informasi digital itu akan dikirimkan sekaligus gitu. Dan masing-masing digit itu akan membutuhkan apa? Jalur-jalur masing-masing gitu untuk ditransmisikan. Sedangkan untuk transmisi digital untuk yang sifatnya serial, nah dia sifatnya ini ya berdasarkan urutan nih dalam satuan waktu. Jadi kita tidak bisa mengirimkan sekaligus semua informasi digital dalam satuan waktu. Jadi akan dikirimkan secara berurutan gitu. Sistem digital yang dikirimkan secara paralel itu memang lebih cepat gitu, karena kita bisa sekaligus mengirimkan informasi digital, akan tetapi dia secara cost lebih mahal karena membutuhkan jalur masing-masing dari tiap informasi bit atau digit informasi yang dikirimkan gitu. Sedangkan sistem serial, walaupun dia lebih lambat gitu ya, tapi dia lebih efisien karena dia hanya membutuhkan satu jalur saja untuk mengirimkan informasi atau digit dari sistem digital itu. Pak, maaf Pak, ada yang belum di ACC lagi Pak. Tadi terkeluar katanya. Udah beberapa orang terkendala jaringan. Makasih Pak. Sudah ya?
nanti kita akan pelajari lebih lanjut terkait memori ini, karena nanti dalam satu rangkaian atau sirkuit digital itu akan ada namanya eh, memori gitu ya. Memori itu nanti bentuknya macam-macam gitu. Jadi dia bisa bentuk magnetik, nanti ada optical, nanti kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, gunanya apa sih? Kelebihan ya kita dia untuk memproses informasi dalam bentuk digital tuh jika ada memori, nah, informasi digital itu bisa disimpan gitu, baik sementara maupun permanen gitu. Nah, ini salah satu kelebihan tadi yang sudah kita pelajari ya, bahwa sistem digital itu lebih mudah untuk dilakukan, untuk disimpan ke dalam satu media penyimpanan atau storage. Oke, sekarang komputer digital. Kita pasti sudah tahu bersama-sama ya bahwa komputer itu merupakan suatu hardware gitu ya. Hardware yang melakukan operasi komputasi aritmatika itu ya, manipulasi data dan membuat keputus decision. Beberapa komponen dalam komputer itu ada input unit, memory unit, control unit, arithmetic atau logic unit, dan output unit. Nah, input unit itu proses melakukan input data gitu ya, dari alat input device ke dalam memori gitu. Nah, memori ini yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi-instruksi dalam proses komputasi di dalam komputer. Untuk control unit, dia akan yang bagian yang akan menginterpretasikan gitu setiap instruksi dari atau operasi yang akan dijalankan. Kemudian untuk arithmetic logic unit itu untuk melakukan proses aritmatika, perhitungan, ataupun untuk menjalankan proses-proses logika gitu ya, untuk membuat satu keputusan. Nah, kemudian output unit adalah merepresentasikan informasi dari hasil pengelolaan informasi tadi ya, ini ke dalam ini, perangkat output gitu. Misalnya kayak monitor dan perangkat input lainnya. Untuk kontrol dan arithmetic logic unit itu biasanya kita bisa sebut dengan central processing unit atau CPU. Ini merupakan otak dari komputer kita yang akan menjalankan semua proses komputasi, perhitungan, logika, dan proses semua informasi data yang di input ya. Ada beberapa
ikut tipe komputer ya, ada mikrokomputer yang sering kita punya misalnya desktop desktop PC yang semakin semakin ke sini semakin powerful ya untuk terus untuk desktop PC karena untuk processing unitnya sendiri semakin hari semakin powerful gitu. Dan ada workstation, kemudian ada mainframe mungkin yang mungkin ini nggak tahu ya, mungkin masih ada apa enggak ya zaman sekarang mainframe. Mungkin yang seperti saya mungkin masih ngalami gitu, ada komputer mainframe. Komputernya masih zaman dulu yang masih besar-besar itu menggunakan operasinya menggunakan kartu untuk input dan sebagainya. Nah, kemudian untuk microcontroller itu lebih banyak berbentuk seperti embedded system gitu. Jadi dia ada CPU sendiri gitu ya, yang di embed ke dalam satu sistem atau perangkat gitu. Nah, itu misalnya kayak handphone kita itu banyak sekali tuh komponen-komponen microcontroller yang memproses informasi ini. Oke, untuk hari ini mungkin cukup sampai sini untuk pengantar sistem digital ya. Jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang jelas, tidak ada. Tidak ada, Pak. Oke. Jika tidak ada, nanti mungkin saya akan coba berikan overview untuk pertemuan kuliah selanjutnya. Itu akan untuk untuk pertemuan Pak, maaf selanjutnya Pak, nanti. Halo, ya untuk materinya bisa dibagikan nanti di grup kan Pak? bisa bisa. Nanti Oke, saya terima kasih Pak. Kalau Oke, nanti RPS gitu dibagikan. kenapa? Kalau RPS-nya tuh, RPS PDF-nya dibagikan nggak di grup? Eh, nanti saya konfirmasi dulu ya Iya, untuk RPS-nya. Oke, jadi nanti untuk minggu depan kita akan pelajari mengenai sistem bilangan dan pengkodean secara lebih detail. Tadi sudah kita sempat singgung ada beberapa sistem bilangan yang digunakan untuk dalam apa ya? Di dalam sistem digital gitu. Ada sistem bilangan desimal, sistem bilangan biner, heksadesimal, dan juga oktal gitu. Nah, masing-masing bilangan itu memiliki basis
sendiri-sendiri ya. Untuk desimal ada basis 10, kemudian untuk binary ada basis 2, hexa menggunakan basis 16, kemudian oktal basis 8. Nanti juga kita akan mempelajari bagaimana mengkonversikan antara sistem bilangan gitu. Dari biner, misalnya dari biner ke desimal, atau desimal ke biner, dan seterusnya gitu. Atau dari biner ke hexa, atau hexa ke biner, dan seterusnya. Kemudian nanti kita juga akan pelajari mengenai komplement, kemudian bilangan-bilangan bertanda ya, bilangan yang positif, negatif, kemudian bagaimana kita melakukan operasi aritmatika ke dalam sistem bilangan. Kemudian kita akan juga mempelajari logika dasar gitu dari sistem biner gitu, sebagai pengantar untuk ke sesi untuk 2 minggu selanjutnya. Oke, gimana? Absennya ada yang bisa ini nggak ya? Apa maksudnya? Sebentar. Kita ini dulu ya. Nanti sebelum kita akhiri, kita ada sesi foto dulu ya. Oke, sebelum kita tutup, kita sesi foto dulu ya, supaya untuk di kehadiran ya. Bisa on cam semua. Oke, 1, 2, 3. Kemudian 1, 2, 3. Terakhir. Oke. Nah ini kalau ngeliat backgroundnya macam-macam ya. Ada yang lagi pakai helm, ada yang lagi di jalan, ada yang lagi di mobil kayaknya. Ya Pak, izin Pak, karena hujan Pak. Jadi masih di perjalanan Pak. Mohon maaf ya Pak. Oh, nanti kita ini deh ya, kita bikin visual background sendiri dan untuk mata kuliah PSD ini. Oke, baik Pak. Jadi biar sama nih. Ini saya share visual backgroundnya. Oke, ada mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan ya untuk sesi kuliah pertama nih untuk mata kuliah PSD. Terima kasih ya atas kehadiran dan perhatiannya selama perkuliahan tadi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri ya untuk sesi perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Siang Pak, terima kasih Pak.